4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo sahabat hebat di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sebuah doa yang tidak pernah ditolak oleh semesta, ya. Ya, 99% orang belum tahu tentang rahasianya. Tapi hari ini kita semua akan mengetahuinya. Jangan di skip videonya, jangan kemana-mana, nonton sampai habis biar kalian tidak gagal paham ya. Karena ini bisa mengubah hidupmu selamanya. Ya, sebelum kita mulai, saya mau kamu nontonin video ini sambil tersenyum. Jangan lupa senyumnya yang manis sekali. Yuk sejenak kita bersantai, rileks, dan mengosongkan cangkir cawan gelas kita untuk dapat menerima asupan-asupan positif yang dapat menjadikan kita satu langkah lagi menjadi manusia yang berperilaku positif, manusia yang berpikiran positif, dan manusia yang berjiwa positif. Ya, jadikan setiap tempat itu adalah sekolah bagi kita. Jadikan setiap orang yang singgah dalam hidup kita meskipun hanya sementara itu adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita adalah pelajaran dan setiap waktu adalah proses pendewasaan bagi kita semua. Kita sama-sama belajar dan terus bertumbuh menjadi manusia yang penuh kesadaran. Seperti biasa, sebelum kita membahas topik yang menarik ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Semoga kegiatan positif kita itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha baik, berkahilah setiap orang yang menonton video ini. Lapangkan hatinya, cerahkan pikirannya, dan kuatkan langkahnya dalam menjalani hidup ini. Jika ada beban yang menekan mereka, ringankanlah ya Allah. Jika ada doa yang mereka panjatkan, kabulkanlah dengan cara terbaik menurut-Mu ya Allah. Semoga hari ini mereka menemukan cahaya dan petunjuk untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Teman-teman, seperti apa dan bagaimana sih doa terkuat di semesta ini? Doa terkuat di semesta ini bukan sekedar cuma rangkaian kata-kata yang diucapkan, melainkan doa yang terlahir dari hati yang benar-benar tulus, ikhlas dan yakin, ya, penuh kepasrahan dan selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini memiliki 3 elemen utama ya. Seperti yang pertama itu keyakinan penuh. Tidak ada keraguan dalam hatinya sedikit pun bahwa doa akan dikabulkan, entah segera, entah nanti, atau dalam bentuk yang jauh lebih baik lagi. Ya, yang keduanya adalah kesungguhan dan ketulusan. Doa yang datang dari dalam hati, dari lubuk hati, bukan hanya sekedar rutinitas ya, bukan sekedar diucapkan aja. Kemudian keikhlasan dan kepasrahan. Setelah berdoa, ada ketenangan dalam menerima apapun jawaban Tuhan. Kita tidak terlalu memikirkan apa jawabannya, tapi di situ kita kita pasrahkan seutuhnya, sepenuhnya kepada kekuatan yang maha tahu jalannya, karena kita percaya bahwa Dia maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Contohnya ini doa yang sering dianggap terkuat ya dalam berbagai tradisi spiritual, yaitu adalah doa yang mengubah diri dari dalam. Ya, misalnya doa transformasi hidup. Misalkan nih, ucapannya kurang lebihnya seperti ini. Ya Allah, ya Tuhanku, tuntunlah aku ke jalan terbaik yang telah Engkau tetapkan. Bukalah mataku untuk melihat kebesaran-Mu ya Allah.
Bukalah hatiku untuk menerima kebenaran-Mu ya Rob, dan kuatkan langkahku untuk berjalan di jalan-Mu ya Robbi. Jika aku tersesat, bimbinglah aku ya Allah. Jika aku ragu, teguhkanlah keyakinanku. Dan jika aku lemah, berilah aku kekuatan ya Allah. Jadikan aku pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, dan izinkan aku menjadi cahaya bagi orang lain. Allahumma amin. Seperti itu. Atau teman-teman bisa merangkai doa yang lebih powerful lagi menurut versi terbaik teman-teman ya. Doa seperti ini bukan hanya memohon sesuatu ya, tetapi juga mengubah cara kita berpikir, cara kita merasa dan bertindak ya. Pada akhirnya doa terkuat di semesta itu adalah doa yang membuat kita lebih dekat dengan Yang Maha Pencipta ya, lebih dekat dengan yang maha khalik ya, lebih kuat menghadapi hidup dan lebih bermanfaat bagi makhluk lain ya. Seperti apa sih tidak meminta dan melainkan mengakui ya. Kita ketika berdoa itu sangat powerful ketika kita tidak terlalu banyak meminta, melainkan kita mengakui ya. Tidak meminta melainkan mengakui itu berarti bukan sekedar memohon sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, tetapi dapat menyadari dan mengafirmasikan, mengaplikasikan bahwa hal yang diinginkan sudah ada di dalam genggaman atau akan datang sesuai dengan kehendaknya ya. Ini adalah bentuk doa yang penuh keyakinan dan rasa syukur, seolah-olah doa tersebut itu telah dikabulkan sebelum kita melihat buktinya ya. Misalkan nih meminta doa konvensional contohnya ya, seperti kurang lebih kata-katanya teman-teman juga bisa merangkainya sendiri. Misalkan begini, ya Allah ya Robbi, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Nah seperti itu contohnya. Atau doa mengakui, doa dengan keyakinan yang penuh ya, dengan yang keyakinan yang penuh. Misalkan contohnya kata-katanya simpelnya, sederhananya, ya Allah ya Robbi, aku bersyukur karena Engkau telah memberiku kekuatan untuk menghadapi segala hal dalam hidup ini. Atau teman-teman bisa merangkainya sendiri, atau yang doa yang lebih powerful lagi menurut versi teman-teman ya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keimanan bahwa Yang Maha Kuasa telah menyediakan segala-galanya tanpa batas, tanpa syarat ya. Dan tugas kita adalah membukakan hati serta menyelaraskan diri dengan kehendaknya ya. Yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan kita penuh, full, tanpa kurang apapun, dengan segala kesempurnaannya ya. Contoh nih doa doa keyakinan, doa pengakuan ya. Misalkan kurang lebihnya simpelnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Robbi, aku mengakui bahwa Engkau telah menetapkan jalan terbaik untukku. Aku percaya bahwa segala yang aku butuhkan sudah Engkau sediakan. Aku siap menerima rezeki, kebijaksanaan, dan kasih sayang-Mu yang melimpah ruah ini. Terima kasih karena Engkau selalu menyertaiku, membimbingku, dan menuntunku ke arah yang benar. Terima kasih ya Allah ya Rob. Gitu, misalkan ya. Dengan doa seperti ini, kita tidak hanya memohon ya teman-teman, tetapi juga kita menyelaraskan pikiran dan energi kita dengan keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa sudah bekerja untuk kebaikan kita. Hasilnya hati kita akan jauh lebih tenang, lebih optimis, dan lebih siap menerima hal-hal baik dalam hidup ya. Kemudian kita tidak berharap, melainkan menyerahkan. Jangan terlalu berharap, namun serahkan segala sesuatunya kepada kekuatan yang maha tahu jalannya ya. Tidak berharap melainkan menyerahkan. Tapi ini berarti bukan sekedar menginginkan hasil tertentu ya, tetapi kita benar-benar mempercayakan segala sesuatu
kepada yang maha kuasa dengan penuh kepasrahan kepada kekuatan yang maha tahu jalannya, di mana kita tidak menggantungkan kebahagiaan itu kepada hasilnya ya, melainkan pada keyakinan bahwa apapun yang terjadi, bahwa apapun yang kita terima adalah yang terbaik. Itulah yang terbaik menurut Tuhan yang Maha Esa ya, menurut kekuatan yang maha tahu jalannya ya. Perbedaan pendekatan itu seperti apa? Ya, apakah masih berharap terhadap hasil atau masih terikat pada hasil ya? Misalkan nih, aku berharap semoga usahaku berhasil dan hidupku berubah. Nah, masih ada ketergantungan kalau seperti itu. Kalau teman-teman masih berharap kepada hasilnya ya, masih ada ketergantungan pada hasil tertentu yang bisa menimbulkan rasa kecewa jika harapan itu tidak terjadi seperti apa yang diharapkan ya. Kemudian serahkan, pasrah dengan iman yang penuh, pasrah dengan iman penuh ya. Misalkan nih kayak begini, aku telah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang aku menyerahkan segala sesuatu semuanya kepadamu ya Allah. Nah, karena aku tahu Dia adalah memberikan yang terbaik untukku, kapanpun dan bagaimanapun caranya, melalui apapun. Ya, seperti itu misalkan. Tidak ada rasa cemas, ya kan? Kita tidak menggantungkan pada hasil. Kalau ucapannya seperti itu, tidak ada rasa cemas atau rasa takut gagal karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu sudah sesuai dengan rencana terbaik semesta, rencana terbaik yang maha kuasa ya. Jadi makanya penting bagi kita untuk menyerahkan, untuk memasrahkan dengan iman yang penuh ya. Makna mendalamnya adalah bukan pasrah tanpa usaha ya, tapi bukan pasrah tanpa usaha, melainkan pasrah setelah usaha kita maksimal ya. Tetap berusaha dengan maksimal, yang terbaik sekuat sedaya upaya kita ya. Kemudian menghindari kecemasan dan ketakutan, karena kita tidak bergantung pada hasil tertentu. Tetap membuka diri terhadap kemungkinan terbaik yang mungkin berbeda dari harapan kita, dari ekspektasi kita ya. Contohnya doa dengan sikap menyerahkan. Seperti apa contoh kata-kata doa dengan sikap menyerahkan? Misalkan begini, ya Allah ya Tuhanku yang maha baik, aku telah berusaha sebaik mungkin. Aku tahu Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Jika ini memang jalanku, permudahlah. Jika bukan, tunjukkan aku jalan yang lebih baik lagi. Aku menyerahkan segalanya kepadamu dengan penuh keyakinan dan ketenangan ya Allah ya Rabbi. Terima kasih ya Allah yang maha baik. Contohnya seperti itu ya. Saat kita tidak hanya berharap, tetapi kita benar-benar telah menyerahkan segalanya, hidup akan menjadi lebih ringan ya. Kita tetap berusaha tetapi tidak terikat pada hasil tertentu ya, sebab kita percaya bahwa apapun yang terjadi, bahwa apapun yang datang kepada kita adalah itu yang terbaik menurut kekuatan yang maha tahu jalannya ya teman-teman. Ada kalanya doa itu sebagian tidak dikabulkan. Mengapa sebagian doa tidak dikabulkan ya? Banyak orang berdoa setiap hari tetapi merasa doanya itu tidak pernah dikabulkan. Why? Kenapa? Karena doanya hanya permintaan, bukan pengakuan atau kepasrahan. Karena hatinya itu tidak benar-benar yakin saat berdoa, karena mereka hanya cuma meminta-minta tapi tidak berubah ya. Misalkan contohnya seperti ini, seorang yang selalu berdoa ingin sukses ya, tetapi setiap hari hanya mengeluh aja
dan tidak mengambil tindakan langkah apapun, tidak ada actionnya, cuma berdoa, ya Allah sukseskanlah aku, ya Allah lancarkanlah rezekiku, dan bla bla bla. Tapi dia tidak ada perubahan apapun, tidak membuat apapun dalam hidupnya, tidak mengambil tindakan-tindakan apapun. Jadi gimana? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya sendiri, ya. Seperti itu teman-teman. Doa yang tidak pernah ditolak semesta itu juga ada. Doa tidak pernah ditolak, ya. Ada loh doa yang tidak pernah gagal. Bukan karena kata-katanya yang super ajaib, magic, tidak. Tetapi karena getaran energi dan keyakinannya itu cukup sempurna, ya. Doa itu seperti apa? Ya, doa dengan rasa syukur, ya. Misalkan nih doa dengan rasa syukur, ya Allah ya Robi, terima kasih Engkau sudah memberiku kekuatan dan jalan terbaik, ya. Doa dengan pengakuan, ya. Misalkan doa dengan pengakuan, aku mengakui bahwa aku sudah menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, ya. Doa dengan kepasrahan total, ya. Misalkan aku menyerahkan segalanya kepadamu ya Allah, karena aku percaya rencanamu jauh lebih baik dariku, ya. Misalkan itu, kita pasrahkan segalanya kepada kekuatan yang maha tahu jalannya, ya. Misalkan seorang ibu yang selalu bersyukur meskipun hidup sederhana. Nah, nanti di suatu hari tanpa disangka-sangka rezeki itu datang dari arah yang tidak terduga-duga. Karena ibu ini tidak pernah terikat pada hasil, mengharapkan sesuatu dengan hasil tertentu, melainkan selalu bersyukur meskipun hidupnya sederhana. Dia sudah merasa cukup dan bahagia, dan maka rezekinya justru akan ditambah-tambah, rezekinya justru akan berlimpah-limpah, karena yaitu tadi rasa syukur, getaran hatinya penuh syukur, ya. Maka dari itu tidak heran kalau ibu tersebut mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, ya. Caranya gimana sih agar doa itu terjawab oleh semesta? Cara agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Teman-teman perlu ingat, perlu tahu, ketika kita berdoa jangan cuma meminta. Jangan hanya meminta, namun rasakan doa itu sudah pun terjadi dalam hidup kita. Ucapkan dengan hati yang yakin sama kekuatan yang maha tahu jalannya bahwa semua itu akan terjadi. Fokus aja pada perasaan positif, bukan kekurangan, ya. Teman-teman kalau berdoa itu kadang masih ada keraguan, maknanya tuh teman-teman meragukan kekuatan yang maha tahu jalannya, meragukan kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Ketika berdoa yakin sepenuhnya, ya, yakin sepenuhnya, kemudian pasrahkan dan jangan terikat pada hasilnya, karena nanti jika tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan, hati kita akan sakit, hati kita akan kecewa. Maka pasrahkan sepenuhnya dan serahkan pada semesta, karena yang Maha Kuasa tahu yang lebih baik untuk kita, ya. Misalkan seseorang yang mulai mengubah doanya dari ya Allah ya Tuhanku berikanlah aku rezeki, ya, menjadi begini, doanya dirubah menjadi terima kasih ya Allah atas rezeki yang selalu cukup untukku, ya. Dalam waktu singkat, kalau terus menerus dilakukan seperti itu, kita merasa syukur, ya, hidup akan berubah. Percaya atau tidak, buktikan sendiri. Kalau saya ngomong, teman-teman tidak akan percaya karena teman-teman tidak membuktikan. Buktikan, rasakan syukur itu dari kejadian kecil-kecil dalam hidup kita sehari-hari. Syukuri. Semesta tidak akan menolak doamu, yang menolaknya adalah keraguan dalam hatimu sendiri. Ya, seperti itulah teman-teman. Nah, itulah tadi, ya, rahasia doa yang tidak pernah ditolak semesta. Sekarang giliran kamu yang mencobanya. Coba dan praktekkan. Rasakan syukur dulu setiap harinya yang kamu rasakan dan kamu terima. Syukur, dan maka kenikmatan itu akan ditambah.
ya. Mulai hari ini ubah caramu berdoa dan lihat sendiri banyak keajaiban-keajaibannya yang akan terjadi ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share kepada teman-temanmu, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sebelum kita tutup bahasan ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa terbaik, karena kita membukanya juga dengan doa positif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha baik, aku berdoa untuk semua yang telah menyaksikan video ini. Mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Rob. Sembuhkan hati mereka yang tengah terluka, dan bimbing mereka menuju kehidupan yang penuh cahaya. Semoga mereka menemukan kebahagiaan sejati dalam keyakinan dan kepasrahan kepadamu seutuhnya. Allahumma amin. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.